Senang sekali bisa menjumpai Anda pada pagi menjelang siang hari ini dalam program Ala Dokter, di mana hari ini kita akan banyak-banyak berbincang-bincang sekaligus mendengarkan cerita menarik tentang kesehatan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, karena hari ini bukan hari ini sih lebih tepatnya, tapi kemarin itu ada momen di mana Hari Asma Sedunia yang jatuh pada tanggal 6 Mei 2025 atau yang kita akui biasanya di hari Selasa, minggu pertama di setiap tahunnya, di bulan Mei ya lebih tepatnya. Nah, momen ini biasanya diperingati kita semuanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit asma, di mana sebuah penyakit dengan kondisi yang hingga kini itu masih kita perlu belajar bersama-sama, padahal itu memang berdampak serius terhadap kualitas hidup penderitanya. Nah, sebenarnya dengan pengolahan yang tepat, dengan pengelolaan yang tepat, dengan cara penanganan yang tepat, penderita asma pun juga bisa tetap hidup sehat, aktif, serta produktif. Nah, memang di Indonesia sendiri, pendengar, jumlah penderita asma ini masih terbilang cukup tinggi, dan memang terus membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi edukasi maupun dari penanganan medis yang optimal. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dokter, yaitu Dr. Movita Hidayati, spesialis paru, yang kita akan membahas seputar edukasi sekaligus cara penanganan penyakit asma pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Dr. Movita. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Waduh, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillahirobbilalamin. Perjalanan tadi dari rumah ke sini aman ya dok ya? Mungkin kita langsung awali dulu dari Dr. Movita. Apa yang bisa dibagikan dulu ke pendengar nih terkait Hari Asma Sedunia? Pada kesempatan kali ini kita merayakan Hari Asma Sedunia ya, tepatnya kemarin tanggal 6 Mei 2025. Jadi kalau kita mendengar asma, istilah yang ada pada pemikiran orang awam itu bengek, mengi gitu ya. Nggak bisa sembuh gitu ya. Jadi kalau ke definisi asma sendiri adalah suatu penyakit obstruksi saluran pernapasan yang sifatnya reversible. Jadi ya akibat dari inflamasi kronik. Kronik itu inflamasi yang berjalan cukup lama dan terus menerus. Reversible artinya bisa kembali seperti semula. Jadi obstruksi saluran napasnya yang menyempit bisa kembali seperti semula. Bisa kembali, oke. Ya. Jadi penyakit asma sendiri itu suatu penyakit yang heterogenis. Jadi banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga muncul gejala asmanya. Ya, asma ini terjadi apabila pada individu yang memiliki faktor risiko, misalkan faktor genetik alergi dari orang tua. Jadi gen atopiknya yang diturunkan. Tidak selalu asma. Bisa jadi pasiennya asma tapi orang tuanya tidak asma. Mungkin alergi rinitis, dermatitis atau alergi yang lain. Kemudian pasien yang sangat hiperreaktif saluran napasnya, sensitif lah istilahnya ya. Atau pasien-pasien yang memang sangat peka terhadap faktor alergen. Alergen itu zat yang dapat menimbulkan reaksi alergi pada seorang individu yang sangat peka. Nah, gejala asma ini muncul apabila faktor-faktor itu bertemu. Jadi pada individu yang sensitif, individu yang punya faktor genetik tadi dengan faktor-faktor pencetus. Nah, faktor pencetusnya apa saja? Banyak hal. Jadi bisa dari makanan, bisa dari lingkungan, bisa dari faktor fisik, kelelahan fisik, bisa dari perubahan cuaca, bisa dari emosi, bisa dari obat-obatan atau zat kimia. Ya, misalkan contohnya zat kimia, misalkan parfum, spray atau cat tembok. Itu bisa. Makanan paling sering adalah yang protein tinggi, misalkan ikan laut, seafood ya. Kemudian telur itu yang paling sering kuningnya, atau buah-buahan pun juga bisa. Kalau lingkungan bisa karena polutan, ya paparan debu, paparan asap kendaraan, itu menjadi faktor pencetus bisa. Nah, kelelahan fisik juga bisa jadi faktor pencetus munculnya gejala asma. Jadi misalkan kegiatan sekolah atau kerja yang terus-menerus sehingga menurunkan daya tahan tubuh sehingga individu tersebut capek hingga asmanya muncul bisa. Kemudian bisa juga dengan perubahan iklim yang terlalu ekstrim, pagi dingin, siang panas, nah asmanya muncul, tidak harus dingin. Nah, faktor pencetus itu yang harus dikenali oleh setiap individu yang memang memiliki potensi untuk asma. Nah, sebenarnya gejalanya apa saja? Gejala asma itu yang paling sering adalah adanya sesak napas, kemudian bisa dada seperti ditekan. Kadang nggak sesak tapi pasien merasa dada saya kok sakit seperti ada benda berat yang menimpa dada. Betul.
Kemudian ada batuk bisa batuk-batuk kecil, bisa batuk-batuk produktif. Kemudian kalau sudah agak berat, biasanya pasien bisa menyampaikan, "Dok, kok semalam suara napas saya seperti seruling, gitu iya." Nah itu berarti sudah terjadi obstruksi saluran napas yang cukup berat ya. Kalau sampai mengi dapat didengar oleh penderita. Nah gejala-gejala seperti itu biasanya pada pasien asma munculnya episodik. Episodik itu episode pada waktu tertentu. Yang berarti paling sering nggak rutin ya? Ya, ada faktor-faktor yang setiap pasien tidak sama. Ada yang munculnya malam, ada yang pas dini hari, ada yang pas siang hari pas panas-panasnya muncul bisa. Jadi episodik ya. Dan gejala-gejala tersebut, kalau pasien itu individu itu belum mengenal bahwa dia asma, dikira ya penyakit biasa gitu, karena diferensial diagnosis atau diagnosa pembanding pada penyakit asma ini banyak, bisa bronkitis alergi, tuberkulosis juga bisa, PPOK bisa, bronkiektasis bisa dan sebagainya. Waduh, berarti dari sini kita sudah punya gambaran ya, Dok ya. Ternyata memang penyakit asma ini bukan cuma disebabkan oleh satu faktor ya, tapi banyak faktor. Dan bahkan tadi saya juga sempat mencatat bahwa faktor fisik itu juga jadi pengaruh juga ya, Dok ya. Mungkin kayak kita kebanyakan aktivitas itu juga jadi pengaruh. Tapi saya tertarik sama ini, Dok, terkait sama perbedaan asma nih, Dok. Kan saya sebagai orang awam nih, Dok, mungkin masih belum tahu betul tentang asma. Perbedaannya asma dengan penyakit paru lainnya seperti TBC ataupun dengan PPOK yang tadi seperti dokter bilang, itu perbedaannya apa, Dok? Iya. Pertanyaannya bagus sekali ya Mas Phil ini. Jadi seperti kembali ke definisi tadi, asma adalah penyakit kronis saluran pernapasan yang sifatnya reversibel. Jadi kelainan patofisiologinya itu adalah di saluran pernapasan. Di saluran. Hampir sama dengan PPOK. Hampir sama, inflamasi kronis, tapi PPOK, COPD tadi ya istilahnya, penyakit paru obstruksi kronis tadi itu sifatnya irreversible atau reversible parsial, tidak seperti asma. Kalau asma bisa kembali setelah diterapi dengan baik, dia kembali seperti normal. Makanya kadang penderita asma, saya baik-baik saja, nggak perlu obat, tiba-tiba dia muncul lagi. Nah, memang asma bisa ada fase ibaratnya bebas lah ya. Kalau COPD enggak, dia bisa kembali tapi irreversible, tidak bisa 100% kembali. Berarti tetap perlu ada terapi sebenarnya. Terapinya lebih intensif lah kalau COPD. Nah, beda lagi dengan tuberkulosis. Kalau tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi yang karena kuman Mycobacterium tuberculosis. Paling sering memang mengenai organ paru, jadi di alveoli parunya, bukan di saluran napasnya. Seandainya di saluran napas, dia mengenai di kelenjar getah beningnya, bukan di proses saluran napasnya. Ya. Dan TBC sendiri bisa mengena tulang juga, mengena kelenjar di leher ya, kelenjar di payudara bisa, TBC kulit bisa, mata bisa. Berarti TBC itu bukan hanya untuk paru ya, Dok ya? Enggak. Berarti kayak misalnya ke tulang, ke kelenjar juga bisa ya, Dok ya? Betul. Okay. Jadi kalau paling banyak memang di paru. Jadi beda tempat ya, beda tempat kelainan. Dan beda penyebab juga ya? Betul. Jadi kalau TBC karena mikroorganisme ya. Iya, Dok. Baik, Dok. Ini cukup menginformasi sekali ya, Dok. Ternyata apa yang terjadi, yang kita mungkin ini paru, ini bagian ini ternyata beda juga ya, Dok ya, dari fungsinya. Nah, mungkin sekarang saya ingin mencari tahu lebih dalam lagi, Dok. Mungkin sepemahaman dokter atau sepengetahuan dokter di daerah Jember sendiri, Dok, apakah cukup banyak nggak, Dok, yang penderita gini, Dok? Asma. Iya. Kalau data resmi saya belum tahu ya, Mas. Artinya kita belum, kebetulan saya dinas di rumah sakit paru, kita belum pernah mengadakan survei, tapi kunjungan pasien di rumah sakit paru juga cukup banyak. Cukup banyak juga, Dok ya. Untuk asma, kemudian di rumah sakit lain juga tentunya juga cukup banyak. Saya kebetulan beberapa tempat di Balung dan di Rumah Sakit Kaliwates ya, jadi kunjungannya cukup banyak. Kalau secara nasional prevalensi data dari Depkes itu tahun 2018 2,5 2,6 ya. Nah, meningkat pada tahun 2020. Nah, pas Covid itu, Dok ya. Iya sekitar itu data yang dirilis itu meningkat prevalensinya sekitar 4,5%. Nah, data yang terbaru saya belum dapat. Artinya prevalensi kasus asma ini semakin meningkat sepanjang tahun. Bahkan dikatakan oleh WHO pada negara-negara di Asia yang terutama negara maju seperti Jepang itu sampai 13%, Singapura 11% ya, Taiwan 11,9 gitu ya. Artinya
bahwa penyakit asma ini banyak juga pada negara-negara maju. Karena yaitu tadi ya, faktor munculnya gejala asma kan ada dari faktor lingkungan ya, kemudian dari stres fisik bisa juga. Nah, itu juga jadi faktor pemicu untuk munculnya gejala asma. Berarti memang ini ya dok ya, apa namanya, ini bisa dibilang cukup serius juga ya dok ya. Memang perlu ada concern untuk menanggulangi ini, mengedukasi juga. Karena memang kalau misalnya kemarin itu saya juga punya teman sih dok, punya teman 2 orang itu memang ketika sudah kumat itu kayaknya sudah nafasnya itu megap-megap gitu loh dok. Dan itu saya mikir dia tuh sempat bilang dok, kalau misalnya kalau nggak minum obat itu malah dia akan mudah kambuh dok. Nah ini terkait soal obat dok. Tadi kan sudah dibilang bahwa penyakit asma ini itu bisa kembali seperti semula dok. Nah itu apakah cukup dengan kita terapi atau mungkin ada treatment lain dok? Ya, terima kasih. Jadi istilahnya adalah manajemen asma. Ya. Jadi bagaimana, makanya tema saat ini adalah empowerment, pemberdayaan terhadap pasien asma supaya dia itu bisa memanage penyakit asmanya dengan baik. Ya, memanagenya bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana dia bisa mengetahui bahwa saya ini asma. Nah, itu menyadari dulu ya. Itu perlu harus dibantu dengan ahlinya ya, dokter spesialis paru boleh, spesialis anak apabila anak-anak boleh. Nah, ketika pasien itu dibantu oleh dokter memeriksakan diri, saya ada gejala batuk, sesek, seperti setiap pagi sering terbangun tiba-tiba kemudian ada suara mengi kayak itu, dia harus menentukan dulu bahwa dia apakah benar asma, karena penyakit obstruksi kan banyak ya. Nah ketika itu dokter membantu, nah setelah didiagnosis memang benar-benar asma dengan berbagai pemeriksaan dari anamnesa, pemeriksaan fisik, foto torak, dan kalau perlu faal paru, maka yang kedua adalah pasien ini kita edukasi apa saja yang menjadi faktor alerginya, faktor triggernya. Apakah dari makanan, lingkungan, emosi, itu harus kita jelaskan. Agak sulit kalau pasiennya itu usia anak-anak ya. Oh iya. Jadi harus orang tuanya atau orang yang terdekat kita edukasi juga supaya pasien ini mengenali kalau ada hal-hal seperti ini, kamu merasa misalkan paparan debu banyak, kamu batuk-batuk kemudian sesak, berarti faktor pencetusmu ini, kamu harus menghindari, minimal mengurangi paparan. Kalau misalnya debu kan sulit ya. Sulit. Kemudian misalkan capek, aktivitas di sekolah jangan terlalu berat, olahraga yang agak ringan seperti itu. Nah, yang kedua trigger tadi harus karena kalau bisa mengendalikan pencetusnya, maka risiko gejala asmanya akan jarang kambuh. Jadi kemudian ketiga, pasien kita edukasi pengobatan, treatment tadi ya. Ada yang pakai minum pil, kalau nggak minum pil nanti kambuh. Sebenarnya kalau sesuai dengan dia rutin kontrol, sebenarnya ada obat-obat yang terbaru ya, karena memang obat itu selalu update ya sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada. Pilihan yang saat ini yang kita anjurkan untuk pasien asma adalah inhaler. Inhaler itu obat semprot lah istilahnya ya, yang disemprotkan lewat mulut, dihisap lewat saluran pernapasan sehingga langsung bekerja pada target organ di saluran pernapasan. Nggak perlu kalau minum kan masuk ke lambung, ikut sirkulasi pencernaan dan metabolisme liver dan sebagainya, lebih panjang. Nah, sedangkan inhaler itu pilihan yang pertama sekarang. Ya, memang langsung masuk dan menjurus ke pada ini. Nah, itu kita edukasi, ini obat yang pilihan nomor 1. Kalau tidak membaik dikasih tambahan obat oral. Kalau tidak membaik dengan nebulizer dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita edukasi bagaimana pasien ini memanage apabila dia harus mengenal kapan dia mengobati dirinya sendiri. Karena kan faktor pencetus setiap saat akan timbul ya. Misalkan lagi kerja tiba-tiba cuaca berubah, capek-capeknya panas, asmanya kambuh. Kan kalau pasien sudah bisa mengenal, kayaknya aku mau asma nih ini. Dia harus tahu obat apa yang harus dia pakai. Yang kedua, apabila serangannya misalkan tidak membaik dengan tahapan pengobatan yang dianjurkan oleh dokter, segera datangi pelayanan kesehatan, mau IGD, mau poli, supaya kenapa? Supaya asma segera tertangani. Karena bisa reversible tadi ya Mas. Semakin cepat tertangani dengan baik, maka hasil pengobatannya menjadi baik. Dan yang kelima adalah kita buat pasien bisa mengukur dia posisi pada asma yang apa. Jadi ada 3 klasifikasi asma. Asma terkontrol, asma tidak terkontrol. Tengah-tengahnya asma parsial terkontrol. Nah, terkontrol, parsial terkontrol, dan tidak terkontrol. Tidak terkontrol. 3 klasifikasi yang sekarang ya. Nah, itu
pasien kita edukasi. Kembali lagi self assessment, kita edukasi ke pasien. Oh, saya ternyata sangat tidak terkontrol. Oh, saya ternyata partial kontrol. Itu bisa dengan cara ada namanya indikator asma kontrol test. Ada 5 poin. Dari situ seperti lembaran gitu ya, kita edukasi. Coba setiap 2 minggu sekali atau sebulan kali coba mengukur sendiri. Gejala yang diukur itu antara lain apakah asmanya sudah mengganggu kegiatan dia sehari-hari apa tidak. Nah, skornya 1 sampai 5, mulai dari selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak. Ya, jadi 1 sampai 5 ya. Yang poin kedua, apakah sering sesak napas dalam waktu 4 minggu terakhir. 1 bulan ini. Iya, kemudian yang ketiga, apakah sering terbangun dengan gejala asma? Misalkan malam tiba-tiba batuk-batuk sampai enggak terbangun atau karena sesak. Itu. Kemudian yang keempat, seberapa sering masuk rumah sakit? Oh, itu juga dalam 1 bulan aja itu jadi indikator. Iya, betul. Kemudian yang kelima, kira-kira pasien self assessment sendiri, apakah termasuk asma yang seperti apa? Pengolahannya, apakah dia asma berat atau sedang atau ringan, itu pasien bisa mengukur sendiri. Nah, dari scoring itu, kalau dia skornya di bawah 15, dikatakan dia tidak terkontrol. Di atas 15? Di bawah. Di bawah 15. Jadi selalu itu nomor poinnya 1 kayak gitu, kayak jadi adalah lembaran khusus. Kalau dia poinnya 19 sampai 24 ya 16 sampai 19 itu parsial, kalau 20 ke atas artinya itu baik. Nah, dengan manajemen seperti itu, pasien itu bisa mengenal dirinya, mengenal asmanya, dan mengetahui bagaimana terapinya. Yang agak sulit ada karena ketika pasien itu anak-anak. Nah, kita edukasi keluarganya. Bahkan kalau saya bilang anak sekarang kok udah bawa handphone ya Mas ya. Betul dok. Adik kalau kemana-mana bawa handphone, iya dok. Ya udah, berarti jangan lupa bawa inhaler. Nah, jadi itu udah dimasukin paket, juga ya. Kalau orang dewasa udah yang. Nah, jadi ketika dia di sekolah pun dia udah kenal tuh. Jadi pasiennya juga biasanya nurut. Kenapa? Karena kalau nggak nurut dia sesak. Iya, betul. Seperti itu. Tapi dok, ngomong-ngomong soal anak dok, berarti asma ini pun juga bisa diderita oleh semua golongan ya dok ya? Betul. Termasuk dari anak-anak, usia produktif sampai lansia dok? Ya, jadi gini ya, asma itu karena dia salah satu manifestasi dari penyakit alergi. Jadi penyakit alergi itu macam-macam. Salah satu penyakit reaksi alergi itu bisa asma, bisa rinitis yang pilek-pilek pagi hari biasanya bersin-bersin, dermatitis, biduran itu ya Mas. Bisa, itu salah satu bentuk alergi. Itu paling sering memang muncul reaksi alergi itu ketika pada usia anak-anak. Atau yang udah dewasa muda belasan tahun. Berarti kayak seumuran saya ini dok ya. Bisa juga pada ketika dia dewasa, misalkan nih ibu-ibu gak pernah asma, ketika kehamilan usia 4 bulan dia muncul gejala asma. Jadi asma karena triggernya dari kehamilan bisa ya. Bisa usia dikatakan sekitar usia sampai 40-an lah. Kalau lebih dari 40 kita harus benar-benar mendiagnosis apakah benar dia asma atau COPD. Gitu ya. Memang mirip-mirip, tapi ada faktor, ada tes yang sifatnya bisa membedakan nanti spirometri sama tes provokasi bronkus. Di situ perbedaannya nanti. Ya, berarti memang cukup ini ya dok ya, rentangnya dari anak-anak sampai dewasa muda yang paling. Ya dewasa, ya kalau umur 40 itu apa ya, pemuda ya. Dewasa. Ya, paling sering anak-anak sama dewasa muda. Ya, siap dok. Gitu. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Evan. Iya, yang saya tanyakan mengenai asma ini ya. Asma itu kalau berbarengan dengan batuk yang berdahak itu apa hanya asma, apa ada komplikasi penyakit yang lain gitu dokter? Yang kedua ini mengenai cara pengobatan yang sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah gitu, apa saja terapinya dokter? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Evan dari Bondowoso atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab atau bagaimana dok? Boleh. Silakan dok. Terima kasih Pak Evan dari Bondowoso. Semoga sehat ya Pak ya. Pertanyaannya adalah apakah asma yang dibarengi dengan batuk berdahak itu ada komplikasi yang lain betul. Ya. Yang pertama adalah memang infeksi ya, batuk berdahak itu salah satunya
bentuk gejala dari penyakit infeksi saluran pernapasan, bisa kena virus atau bakteri. Apabila itu mengenai individu yang memang sakit asma, memang berisiko asma menjadi kambuh dan gejalanya memang lebih berat, biasanya batuknya lebih produktif. Bisa komplikasi maksudnya sesak napasnya semakin berat, Pak. Serangan asmanya menjadi semakin berat kalau tidak ditangani dengan tepat dan cepat ya. Kenapa? Karena sebenarnya asma itu bisa reversible kembali seperti semula. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, apakah benar sesak napasnya itu karena asma atau karena penyakit obstruksi saluran pernapasan yang lainnya. Nah, itu memang harus diperiksa ke dokter, Pak. Jadi memang apakah individu tersebut asma atau PPOK atau penyakit saluran pernapasan yang lain. Karena beda terapinya nanti ya. Tapi memang bisa kalau tidak ditangani dengan tepat, bisa penyempitan saluran napasnya tidak segera membaik, pasiennya desaturasi lah istilahnya, kekurangan oksigen, nggak sadar, dan risiko adalah gagal napas. Kalau sudah risiko seperti itu perlu perawatan nanti ICU, ventilator dan sebagainya. Bahkan risiko kematian juga ada. Oh, juga ada juga. Iya, jadi bahayanya adalah asma itu kalau tidak ditangani dengan tepat dan cepat akan jatuh pada asma berat dan risiko kematiannya juga semakin tinggi. Nah, untuk pengobatan yang sederhana di daerah untuk pasien-pasien asma. Nah, kembali lagi apakah memang diagnosis asmanya itu sudah tegak? Apakah hanya pasien sesak napas? Yang karena penyakit lain itu memang harus ditegakkan dulu nih, Pak. Nah, seperti tema yang tahun ini, asma tahun 2025 dari WHO, bahwa terapi inhaler asma harus bisa diakses oleh semua pasien asma. Ya, itu temanya. Artinya apa? Terapi sederhananya adalah memakai inhaler. Inhaler itu suatu obat yang dimasukkan ke alat yang disemprotkan ke mulut, Pak. Ya, jadi obatnya khusus tergantung dia posisinya, asmanya klasifikasinya apa. Jadi yang paling penting apakah dia benar asma atau bukan. Nah, memang standar terapi yang dari WHO, dari Badan Kesehatan Dunia itu memang harus inhaler itu yang paling nomor 1 dan dari Gina juga ya. Jadi biar kita juga tidak terlalu menduga-duga bahwa oh ini kayaknya asma atau bukan ya. Habis itu juga terkait asma dan batuk yang berdahak, kita juga perlu memastikan lagi bahwa itu betulan asma dan memang kita perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, Dok ya. Karena memang ini juga saya juga teringat, Dok, kebiasaan kita di masyarakat ya, Dok ya. Ketika kita ada sebuah penyakit, maka kayaknya kita cenderung mudah sendiri untuk memutuskan, Dok. Kayak misalnya, waduh ini saya sempat pernah juga, Dok, kayak beberapa waktu lalu dada saya itu sempat sakit, Dok. Jadi kayak ketekan gitu. Nah, ternyata ada yang ngomong untuk kayaknya kamu perlu coba periksa ke dokter jantung. Singkat cerita saya pergilah ke dokter jantung, Dok. Nah, ternyata waktu sampai di dokter jantung pun juga tidak ada masalah. Dan akhirnya self diagnosis saya malah salah ternyata, Dok. Nah, mungkin bagaimana sih, Dok, kita itu bisa mengedukasi ke masyarakat bahwa ketika ada masalah kita jangan ragu-ragu untuk ke dokter, Dok. Iya, jadi gini ya, gejala yang kita karena tema asma ya, gejalanya asma itu kan batuk, sesak napas, dada seperti ditekan, kemudian ada suara mengi, itu banyak tidak hanya dimiliki oleh asma. Pasien PPOK juga bisa, pasien-pasien bronkiektasis atau bronkitis alergi juga bisa. Yang penting adalah ketika ada suatu gejala ya yang tidak normal lah dalam tubuh kita, tubuh individu, apakah itu batuk-batuk produktif yang tidak membaik dengan obat-obat ringan lah ya, atau sesak napas yang tidak baik dengan istirahat, duduknya kok rasanya nggak enak, tapi coba tak duduk, rileks, tarik napas panjang, kemudian udah hilang, berarti mungkin ansietas bisa ya. Bisa juga nyeri dada ternyata gastritis ya. Kalau itu tidak membaik, misalkan dalam 1 hari, ya udah segera menghubungi layanan kesehatan, bisa di poli atau di IGD. Yang penting sekarang masyarakat boleh sih self assessment diri ya, tapi jangan terlalu berlebih ya. Jangan terlalu berlebih juga. Betul. Jadi yang penting tahu sebagai wawasan, setelah itu tanya ke ahlinya. Baik, Dok. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yaya. Ya, ini aku punya lambung sama tipe. Lambung itu sudah naik ke atas tuh, dada saya itu sakit banget gitu. Apa obatnya, Dok? Nah, ini jadi pertanyaan dari Bu Yaya, ini agak sedikit bergeser dari topik kita hari ini terkait lambung, Dok. Lambung yang memang punya dada yang sesek ketika lambungnya kumat. Memang ini tadi ya kita juga sama-sama berbicara tentang dada sakit. Cuma ini kan fokusnya ke lambung ya, Dok ya. Tapi tidak apa-apa, saya izin jawab. Boleh, silakan, Dok. Bu Yaya, kalau memang ada sakit lambung, kemudian tidak membaik dengan pola makan yang diatur ya, kemudian
minum obat gastritis lah yang tidak membaik, sebaiknya hubungi dokter spesialis penyakit dalam ahlinya. Tapi saya sedikit membahas hubungannya sama asma ini. Boleh Dok. Faktor pencetus asma salah satunya adalah gastritis akut. Salah satunya juga Dok. Betul. Jadi pasien asma kalau dia gastritis nya sering kambuh, gastritis akut bisa bahkan GERD-nya, jadi asam lambung yang naik, jadi rasanya kayak dada terbakar, itu dari asam lambung juga bisa menjadi pencetus asma attack. Ya, jadi banyak faktor. Makanya pasien asma itu benar-benar harus mengenali dirinya apa yang jadi faktor pencetus, karena dia harus bisa memanage itu sehingga asmanya tidak mudah kambuh. Beberapa pasien asma dengan gastritis, asma dengan GERD, dan asma dengan ansietas itu kalau kita kasih obat untuk mengatasi gastritis ya, boleh antasida, boleh yang obat-obat gastritis lainnya, itu biasanya asmanya juga membaik. Ya. Jadi memang salah satunya adalah mengatur pola makan juga, betul. Terus nggak apa-apa Ibu, semoga sehat ya, lambungnya segera sembuh dengan pola makan, kemudian dengan obat-obat dan diawasi oleh dokter ahli. Baik. Berarti memang kalau misalnya kejadian case-nya seperti itu ya Bu ya, ketika memang ada asma yang disebabkan oleh lambung, berarti kita perlu sembuhkan lambungnya dulu ya Dok ya? Dua-duanya diatasi. Oh, dua-duanya kita atasi ya? Betul, ya. Karena memang kan ketika mendengar itu ternyata, waduh, ini cukup bahaya juga nih ya Dok ya, ketika ada lambung gastritis akut malah akhirnya mengekor ke asma juga akhirnya. Jadi pencetus ya, tidak hanya gastritis, ada beberapa penyakit yang memang jadi faktor pencetus seperti rinitis yang pilek ya, sinusitis itu ada korelasi dengan asma attack. Jadi memang dua-duanya harus dikontrol. Jadi kalau pasien asma dia punya sinusitis, rinitis itu juga harus diatasi. Biasanya dokter spesialis THT ya. Jadi memang komprehensif supaya terapinya. Selain dua penyakit itu ada lagi nggak Dok? Penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan asma attack tadi? Yang paling sering itu ya rinitis, sinusitis karena memang berkorelasi ya di saluran pernapasan, gastritis, obesitas juga bisa. Bukan penyakit sih, obesitas itu kondisi ya. Jadi ada istilahnya ada fenotype asma. Fenotype asma itu adalah bentuk asma yang karena beberapa faktor penyebab ya. Kemudian dia manifestasinya macam-macam. Ada fenotip asma alergi, ada fenotip non asma alergi, ada yang asma yang berat. Nah, yang non alergi ini yang kadang munculnya itu ketika dewasa. Biasanya karena misalkan paparan lingkungan kerja, paparan lingkungan yang terus-menerus ya, karena polutan terus-menerus. Jadi kalau asma alergi lebih ke arah faktor atopik tadi ya. Nah, itu memang prevalensi lebih paling banyak asma alergi. Nah, memang manajemennya itu tergantung fenotip masing-masing. Kalau memang asma alergi berarti faktor alergennya itu memang harus dikendalikan. Kalau asma non alergik yang karena paparan asma kerja lah istilahnya, ya memang paparan lingkungannya itu harus dikendalikan. Bahkan apabila si pasien ini Dok, saya pernah punya, maaf ya, sedikit sharing. Dia dikerja di suatu pabrik, dia harus suhu 15 derajat lah dia bagian packing makanan. Ya sudah minta surat dari perusahaan untuk pengantar bahwa dia harus move dari ruangan itu. Kalau enggak asmanya selalu kambuh ya. Itu enggak apa-apa karena untuk mengatasinya kan harus dikendalikan. Nah seperti itu. Nah untuk fenotip yang asma berat itu memang pengobatannya lebih kompleks, tidak hanya inhaler obat tapi juga beberapa obat sistemik ya untuk anti alerginya. Jadi dan yang paling penting adalah bagaimana pasien asma ini tidak jatuh pada asma berat. Tidak jatuh sampai asma berat. Iya, itu. Seandainya asma berat pun segera tertangani supaya morbiditas dan mortalitasnya menjadi rendah. Goal dari penanganan asma ini adalah bagaimana pasien asma ini masih bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Kuncinya itu ya Dok ya, menjalani kehidupan dengan baik. Betul, jadi kalau dia sekolahnya dengan masih jalan, dia nggak sering masuk rumah sakit, kemudian yang kerja masih produktif, seandainya serangan kambuh pun dia nggak serangan berat. Kemudian cost-nya, pengobatannya juga tidak banyak. Iya, itu yang istilah empowerment pada pasien-pasien asma seperti itu, pemberdayaan bagaimana dia memanage asmanya. Nah, supaya yaitu kualitas manusianya itu nanti bagus. Jangan sampai ketika usia sekolah dia sering keluar masuk rumah sakit karena manajemen yang tidak bagus. Temennya sekolah ujian dia nggak ikut. Dia kan kasihan sekali ya. Betul. Akhirnya produktivitasnya terganggu. Nah, yang
yang sering dilupakan nih Mas ya. Hmm. Kalau pas aku punya asma, aku nggak mau olahraga. Kira-kira pernah dengar nggak seperti itu? Pernah dengar, Dok, Iya. pernah dengar. Jadi pasien asma itu tidak larangan untuk untuk berolahraga, itu tidak larangan. Berarti boleh ya, Dok, ya berolahraga? Boleh, asalkan terukur ya. Terukur ya. Dengan berolahraga dikatakan exercise and asthma itu akan memperbaiki kapasitas paru. Ya, udara di volume udara di paru dan oksigenasi di paru akan membaik sehingga suplai ke paru dan jantung menjadi baik. Nah, asalkan terukur ya, karena memang olahraga mencetus asma juga bisa kalau dia over. Nah, seperti itu. Olahraga apa yang jadi pilihan? Yang ringan tapi kontinu, seperti renang tapi tidak suhu dingin ya. Jalan cepat, kaki gitu ya. Jogging, sepeda ringan, jangan yang terlalu intensitas terlalu kardio tinggi. Nah, jadi sifatnya untuk memperbaiki fungsi parunya sehingga imunitasnya baik, oksigenasi ke paru baik. Ketika dia serangan pun tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Iya, berarti tetap kita maintain ya juga ya, Dok ya. Betul, iya. Kalau misalnya kayak angkat beban yang ringan-ringan itu nggak dianjurkan ya, Dok ya? Kalau angkat ya itu memang kalau misalkan apa istilahnya strength training ya, pakai istilahnya sekarang lagi marak ya, pakai dumbbell. Betul. Ya terukur lah. Terukur ya. Jangan langsung 20 kilo, 30 kilo. Berarti memang ini ya, apa Dok? Memang kita pun juga perlu tahu batas dirinya kita sampai segimana. Jadi, kadang itu juga ada beberapa orang yang menjadikan alasan bahwa kayaknya nggak usah olahraga deh, aku punya asma. Iya, kan kalau jadwal olahraga di sekolah nggak boleh ikut ya. Nah, kan sering ya. Sering. Nah, sebenarnya tidak selalu seperti itu. Berarti kita perlu tahu juga ya, Dok ya. Iya. Tadi saya sempat tertarik sama ini, Dok, apa namanya, pengobatan, Dok, dari sisi pengobatan. Nah, misalnya kita kan tadi dibilang bahwa kita kan ada momen jangan sampai ke asma berat, Dok. Gimana caranya kita tahu, Dok, kalau misalnya ini sudah di fase asma berat? Apakah cukup dengan itu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari? Atau mungkin ada indikator-indikator lain, Dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau sudah asma berat, kapan asma berat itu adalah paling untuk masyarakat awam yang yaitu tidak membaik dengan pengobatan yang sudah biasa diberikan. Misalkan inhaler biasanya dokter menyarankan sehari 2 kali atau 3 kali. Di atas dengan seperti itu tidak membaik. Kemudian dengan ditambahin obat oral beta 2 agonis untuk bronkodilator, antiinflamasi juga tidak membaik. Dengan nebulizer, pernah tahu ya alat untuk memecah obat yang bentuknya dia kayak mesin, kemudian ada cairan obat, kemudian di tekanan mesin itu jadi uap, jadi dihisap. Tekanannya lebih baik dan lebih dalam dia masuk ke saluran. Itu tidak membaik dalam waktu misalkan 6 jam awal intensif, sebaiknya langsung ke IGD. Nah, di IGD nanti di IGD itu di assessment dia pada saat serangan ringan, sedang atau berat. Nah, ada indikator kadar oksigennya, tekanan darah, nadi, kesadarannya bagaimana. Dan yang paling penting sederhana aja, kalau pasiennya sudah ngantuk-ngantuk nggak sadar, itu sudah asma berat. Ngantuk-ngantuk nggak sadar. Iya. Berarti asma pun juga bisa ke kondisi itu ya? Iya, kalau dia oksigenasinya menurun, saturasi ya, kadar oksigen istilahnya kan kita pakai indikator saturasi itu menurun, kan pasien bisa kesadaran menurun. Jadi ada assessment untuk salah satu ini asma attack yang ringan, sedang, berat itu kesadaran. Diajak bicara. Kalau dia masih bisa bicara dalam satu kalimat lengkap, itu ya masih ringan lah. Kalau dia sudah bata-bata kemudian putus-putus, itu hati-hati, itu asma attack sedang. Kalau sudah ngantuk, nggak sadar, itu sudah berat, itu risiko adalah perawatan nanti di ICU. Waduh. Dari situ aja ya, belum indikator yang lain, sederhana. Jadi untuk masyarakat awam memang harus mengenali kapan serangan berat itu supaya segera bisa diatasi. Berarti memang masyarakat awam ini perlu tahu betul ya, Dok ya, tentang apa gejalanya dan harus kapan ke dokternya itu harus cepat ya, Dok ya. Karena ketika mendengar tadi ceritanya bahwa kalau misalnya satu poin aja dilewatkan, ketika sudah beberapa momen dilewatkan dan gejala itu sering terjadi, meningkatkan risiko ke yang lebih berat ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi komplikasinya cukup selain gagal napas juga kardio ya, jantung juga. Nah, yang paling penting untuk masyarakat bagaimana dia mengontrol tadi. Walaupun tidak pernah ada serangan, misalkan dengan asma kontrol tes dia kondisi yang asma terkontrol, sebaiknya tetap kontrol. Minimal bisa 2 bulan sekali. Nah, di situ nanti ada komunikasi dengan dokter. Gimana hasilnya assessment asmanya? Oh, saya bagus lah gini ya kan. Nanti dokter menyemangati juga. Jadi saling edukasi itu komunikasi bisa berkembang. Nah, dan itu kita sarankan harus ready inhaler ya setiap saat ya.
Jadi karena itu pertolongan pertama. Baik dok, berarti ini barusan saya tiba-tiba kepikiran dok, ini kan ketika asma ini kan memang kita perlu ada pengobatan, terapi, melalui inhaler dan sebagainya. Nah apakah ada nggak dok kayak alternatif lain yang bisa dilakukan biar penderita asma ini nggak terlalu memburuk dok? Kalau misalnya nih penderita diabetes kan kayak misalnya minum jamu-jamuan, habis itu pas kayak ada ramuan-ramuan apa dok? Nah kalau asma ini bisa nggak dok dibuat seperti itu? Ada alternatif-alternatif lain? Sepengetahuan saya belum ada ya. Masih belum ada ya dok obat ya? herbal untuk asma. Obat herbal gitu-gitu? Masih belum ada ya dok ya? Jadi pengobatan asma itu manajemen asma ya, itu kan tadi ya hindari aja faktor pencetus dan manage pola hidupnya yang penting, dan obat yang dianjurkan sekarang itu ya inhaler. Inhaler ya. Termasuk juga dengan konsultasi dengan dokter. Baik dok, terima kasih sudah berbincang-bincang. Sebelum kita berakhir dok, adakah yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait pencegahan asma, penanggulangan asma, dan juga konteks terkait Hari Asma Sedunia ini dok? Silakan dok. Ya, bagi masyarakat yang sedang mengalami asma, ya, artinya walaupun apakah dalam kondisi yang terkontrol, parsial terkontrol atau asma yang tidak terkontrol, tetap semangat. Asma bisa di-manage dengan baik dan bisa dikatakan bisa sembuh, asalkan manajemennya yang tadi hindari paparan atau triggernya, kenali dulu posisi pasien asma itu di mana. Kemudian ketiga adalah hubungi dokter untuk maintenance terapi yang terutama pilihan adalah inhaler. Kemudian apabila ada serangan yang memberat, segera ke layanan kesehatan. Dan yang paling penting jaga pola hidup, pola makan, manajemen stres supaya tidak mudah terjadi serangan asma. Dan untuk masyarakat yang umum, apabila ada gejala sesak napas, batuk-batuk, dada tertekan, kemudian ada terganggu aktivitasnya, pastikan apakah penyakit tersebut obstruksi saluran napas adalah asma atau penyakit yang lain. Tetap semangat menjalani aktivitas dan salam sehat. Baik, terima kasih Dr. Movita Hidayati, spesialis paru, sudah berbincang-bincang bersama kami hari ini.